Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas sistem bus pada komputer. Disimak baik-baik ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, definisi bus. Bus adalah sarana pengangkut atau saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor CPU yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Melalui sarana bus inilah mikroprosesor tersebut mampu menerima data atau mengirimkan data hasil pengolahannya keluar sistem mikroprosesor dan mampu untuk menghubungi peralatan-peralatan pendukungnya seperti USB, mouse USB. Itu kalau kita menghubungkannya ke komputer menggunakan bus. Ya, tahu sendiri kan singkatan dari USB itu Universal Serial Bus. Oke, pada setiap mikroprosesor atau CPU selalu terdapat 3 sistem bus dasar, yaitu 1 data bus, 2 address bus, dan 3 control bus. Lanjut. Data bus. Fungsinya adalah satu sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya. 2. Jumlah data bus menyatakan lebar jejak pada CPU atau jumlah data bit instruksi yang mampu diambil persatuan waktu. 3. Data bus biasanya digunakan sebagai taksonomi dari mikroprosesor yang bersangkutan. 2. Address bus. Fungsinya adalah satu sebagai sarana pembawa alamat dari mikroprosesor ke komponen pendukungnya. 2. Setiap komponen pendukung di dalam sistem komputer harus mempunyai alamat yang unik. 3. Jumlah dari address bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh mikroprosesor yang bersangkutan. Selanjutnya, control bus. Fungsinya sebagai sarana pembawa sinyal kontrol antara mikroprosesor dan peralatan pendukung di dalam kesinambungan komunikasi antara bagian pada sistem komputer tersebut. Control signal digunakan pada komputer. Inilah lambang-lambangnya. Biasanya yang digunakan itu memory write, memory read, IO write, IO read, transfer, ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, reset, and clock. Sebuah komputer terdiri dari sekumpulan komponen-komponen dasar seperti CPU, memori, dan I/O atau input-output yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kumpulan lintasan-lintasan yang saling menghubungkan berbagai modul tersebut dikenal dengan nama struktur interkoneksi. Ada 3 jenis transfer data seperti berikut ini. 1. CPU ke memori dan memori ke CPU. 2. CPU ke input output ke CPU. 3. Input output ke memori dan memori ke input output. Selain itu ada 3 jenis interkoneksi dalam komputer. 1. CPU interkoneksi. 2. Memory interconnection. 3. Input output interconnection. Nah, seperti inilah gambarannya. Untuk CPU interconnection seperti ini. Untuk memory interconnection seperti ini. Dan input outputnya seperti ini. Baik, kita masuk ke arsitekturnya. Arsitektur bus sistem dalam komputer. Ya, ada CPU, memori, input output, address bus, data bus, control bus yang barusan saja dibahas. Baik, apa itu kelemahannya? Apa saja kelemahannya? Apabila banyak terdapat perangkat input-output atau sistem memori yang dihubungkan ke bus data, maka akan dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan. Hal ini dikarenakan 1. Timbulnya propagation delay, 2. Timbulnya permasalahan kemacetan atau bottleneck. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah beberapa arsitektur bus dasar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Ada 2 jenis teknologi bus sistem. 1. Traditional bus, ESA bus. 2. High speed bus atau PCI bus. Lanjut, traditional bus atau ESA bus. Sifat-sifatnya peripheral high speed, network SCSI, video graphic dengan peripheral low speed dikoneksikan pada expansion bus yang sama sehingga kinerja bus
tidak optimal. 2. Beban bus sistem sangat berat sehingga kinerjanya lambat. 3. Tradisional bus ini merupakan sistem bus tunggal single bus system yang populer diterapkan pada jenis IBM PC 8088 era tahun 80-an. Nah, seperti inilah diagram tradisional bus. Baik, kita lanjut ke high speed bus. Sifat-sifatnya satu high speed bus atau PCI bus yaitu bus berkecepatan tinggi untuk koneksi periferal berkecepatan tinggi Video Graphic Network SGSI. 2. Expansion bus yaitu bus berkecepatan rendah untuk koneksi periferal berkecepatan rendah seperti modem, fax, and serial. 3. Beban sistem bus menjadi ringan sehingga kinerjanya menjadi lebih cepat. 4. High speed bus merupakan jenis bus ganda atau multibus. 5. Contohnya PCI bus. Diagram high speed bus seperti berikut. Lanjut ke elemen-elemen pada sistem perancangan bus. 1. Jenis bus dedicated. Sifat data bus dan address bus memiliki jalur terpisah. Kemudian rancangannya lebih mahal. Selanjutnya kecepatan transfer data lebih tinggi. Untuk multiplexer, sifatnya jalur data dan address dijadikan satu. Rancangan lebih murah, kecepatan transfer data lebih lambat. 2. Metode arbitrasi. Ada 2 yaitu tersentralisasi dan terdistribusi. 3. Timing. Ada 2 juga, synchronous and asynchronous. 4. Lebar bus, address dan data. 5. Tipe data transfer. Ada write, read, modify, write, read, after write, block. Bus PCI Peripheral Component Interconnection dikeluarkan oleh Intel sebagai public domain 32 atau 64 bit 50 jalur. Jalur bus PCI atau optional interrupt lines itu not shared. Change support 64 bus extension additional 32 lines time multiplexed 2 lines to enable device to agree to use 64 bit transfer. GTAG atau boundary scan for testing procedures. Demikianlah paparan saya kali ini tentang sistem bus pada komputer. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya bagikan ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada dosen saya yang selama ini telah membagikan ilmunya untuk kami para mahasiswa sehingga kami dapat membuat materi seperti ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.